Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Imade Mesiani. Hari ini saya akan mempresentasikan peta konsep pada modul 9 tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang fokus pada menulis. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama KB1 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, KB2 model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Pada materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, kita akan mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan pengertian bahasa Indonesia dengan fokus menulis, kedua tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, dan ketiga tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Pengertian bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Keterampilan menulis bukan merupakan keterampilan otomatis yang dibawa sejak lahir. Keterampilan menulis yang Anda hanya dapat diperoleh dengan banyak berlatih menulis. Proses pembelajaran terpadu perlu digunakan oleh guru dalam mengajarkan keterampilan menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang dipusatkan atau tertumpu pada kegiatan latihan menulis. Di kelas rendah difokuskan pada penguasaan menulis huruf-huruf dan merangkai huruf-huruf menjadi sebuah kata, serta merangkai kata menjadi sebuah kalimat sederhana. Di kelas tinggi difokuskan pada latihan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis yang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran menulis di kelas rendah. Tujuan pembelajaran menulis di kelas rendah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum, yaitu yang untuk kelas 1 adalah bersikap dengan benar dalam menulis garis putus-putus, lurus, lengkung, lingkaran, pembentuk huruf. Yang kedua, menciplak dan menebalkan lingkaran. Yang ketiga, menyalin. Yang keempat, menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana. Yang kelima, menulis kalimat sederhana dengan huruf sambung. Selanjutnya, menulis kalimat yang didikte guru dan menulis dengan rapi. Selanjutnya, hasil belajar menulis di kelas 2 adalah menuliskan pengalaman, menuliskan kalimat yang didiktekan, melengkapi cerita, menuliskan karang pendek, dan menuliskan cerita sederhana tentang kesukaan dan ketidaksukaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Tujuan pembelajaran menulis di kelas SD kelas tinggi mulai dari kelas 3 adalah menulis karangan dengan menggunakan pilihan kata, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri, menulis teks narasi cerita dalam beberapa kalimat, dan menulis petunjuk membuat mainan dan menjelaskan cara memainkannya. Selanjutnya, tujuan pelajaran menulis di kelas 4 adalah melengkapi percakapan, menuliskan deskripsi, mengisi formulir, melengkapi cerita, menulis surat, menyusun paragraf, menulis cerita berdasarkan pengalaman, menulis pengumuman, menulis cerita rekaan, dan membuat pantun sederhana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menulis di kelas 5 meliputi menulis karangan berdasarkan gambar seri, menyusun karangan, menulis kartu pos, menulis surat pribadi, menyusun laporan, menulis secara ringkas isi buku, menulis kejadian penting, dan menuangkan ide dalam bentuk post. Yang keenam, tujuan pelajaran menulis di kelas 6 adalah mengisi daftar riwayat hidup, menyusun naskah pidato, menyampaikan informasi, menulis wesel post, menulis ringkasan, menyusun rangkuman, menuliskan surat resmi, mengubah puisi ke bentuk prosa, menyusun percakapan. Pada KB2 kita akan membahas tentang model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Pada materi ini kita yang pertama yaitu tentang materi, metode, dan teknik membaca pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Yang kedua tentang model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi dan kelas rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik pertama yaitu materi, metode, dan teknik membaca pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Materi merupakan bahan pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh guru dan mengembangkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Materi pembelajaran sudah tercantum dalam kurikulum sehingga guru tinggal mengembangkannya saja. Untuk mengajarkan materi dengan fokus menulis dan secara efektif, dibutuhkan metode dan teknik. Metode dan teknik merupakan cara penyampaian pembelajaran. Teknik dalam pelajaran menulis menurut Karigan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kalimat dengan menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, memperbaiki susunan kalimat, memperluas kalimat. Yang kedua, memperkenalkan karangan dengan baca dan tulis dan simak dan tulis. Yang ketiga, meniru model pembelajaran. Yang keempat, karangan bersama dimulai dengan pengamatan. Yang kelima, mengisi guru menyiapkan karangan dan setiap kalimat membangun cerita dihilang. Kelima, mengisi. Teknik ini dipraktekkan dengan cara guru menyiapkan sebuah karangan yang kata kelima dan setiap kalimat pembangun cerita itu dihilangkan. Selanjutnya, yang keenam, menyusun kembali. Pada teknik ini, karangan acak yang kemudian disusun kembali. Selanjutnya, yang ketujuh, menyelesaikan cerita. Guru menyediakan cerita yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh siswa. Yang kedelapan, menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, meringkas bacaan. Yang kesepuluh, parafrase. 11, reka cerita gambar. 12, memerikan. Siswa disuruh mengamati sesuatu kemudian menggambarkan dalam bentuk tulisan. Ke-13, mengembangkan kata kunci siswa. Yang ke-13, mengembangkan kata kunci. Pelaksanaan teknik ini dengan jalan siswa diberi beberapa kata kunci, kemudian dia disuruh mengembangkan kata-kata itu menjadi sebuah karangan. Yang ke-11, mengembangkan kalimat topik. Yang nomor 15, mengembangkan judul. 16, mengembangkan peribahasa. 17, menulis surat. 18, menyusun dialog. 19, menyusun wacana, menulis secara bebas. Siswa di sini diarahkan bebas untuk menentukan judul dan menjabarkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah dan kelas tinggi. Tugas guru sebelum mengajar di kelas adalah membuat persiapan tertulis. Persiapan tertulis berupa silabus, yaitu seperangkat rencana dan pelaksanaan pembelajaran beserta penilaian dengan format yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan kebutuhannya. Sekian presentasi peta konsep pada modul 9. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Satyo.